Indonesia darurat literasi. Apakah menuju Indonesia emas atau Indonesia cemas? Kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak perselisihan dinamika yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Terlepas dari hal politik, ekonomi, dan sebagainya, pendidikan juga mengalami hal yang serupa. Permasalahan tersebut yaitu seperti integritas akademik yang semakin hari semakin buruk, seperti maraknya perjokian. Lalu juga kualitas guru yang semakin hari bukannya makin membaik, justru makin memburuk juga. Dan yang terakhir adalah fasilitas pendukung pembelajaran yang tidak terawat dengan baik. Tapi pemerintah tidak tinggal diam. Sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki masalah ini, seperti pemberian dana operasional sekolah sebagai bantuan finansial untuk sekolah agar bisa melancarkan kegiatan pembelajaran, lalu juga kurikulum merdeka sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Namun permasalahan tersebut belum juga terselesaikan. PISA tahun 2022 menunjukkan betapa mirisnya kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Dengan peringkat 68 dari 81 negara sedunia, Indonesia kalah dengan negara tetangga sendiri, yaitu Singapura yang menduduki peringkat 1. Tak hanya itu, nilai Indonesia pada tahun 2022 juga menunjukkan penurunan dari beberapa tahun sebelumnya, yang artinya kualitas pendidikan Indonesia saat ini sedang menurun. Lalu, apa dampaknya? Yang pertama adalah banyaknya misinformasi yang tersebar di masyarakat. Banyak spekulasi-spekulasi yang tidak jelas sumbernya dipercaya oleh orang-orang kita, lalu orang-orang kita mudah diadu domba. Literasi berhubungan juga dengan misinformasi karena ada kesesuaian antara jumlah hoax dan juga indeks literasi masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah banyaknya konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat kita tentang Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup dalam bermasyarakat, sehingga jika tidak dipahami dengan baik akan menimbulkan gesekan-gesekan antara pihak masyarakat. Tak terbayang bagaimana perasaan para pendiri bangsa kita yang rela mati-matian memperjuangkan negara ini dan bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi kemajuan bangsa ini. Tapi setelah 79 tahun merdeka, justru seperti ini kondisinya. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda bangsa Indonesia yang memegang kendali penuh atas masa depan Indonesia harus menyiapkan solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan ini solusi yang kami tawarkan. Pembelajaran menggunakan media audiovisual dan permainan edukatif yang kami kemas menjadi sebuah program bernama Gelora. Gelora atau Gerakan Edukasi Literasi Anak Desa adalah camp yang kami bentuk untuk mengajarkan mereka cara melakukan literasi berbasis digital dan juga permainan edukatif. Di camp ini mereka akan menonton video, bermain permainan edukatif, outbound, dan juga cerdas cermat. Program ini kami bentuk dengan landasan Sustainable Development Goals poin 4, yaitu pendidikan yang berkualitas. Dengan minat belajar yang meningkat, maka anak-anak juga akan mengalami pembelajaran yang lebih berkualitas. Kami memilih Desa Cilembu, terkhusus SD Negeri Cilembu sebagai sasaran dari program yang kami buat ini. Di desa ini hanya terdapat 22,6% penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan formal wajib Indonesia, yaitu SMP, dan hanya 4% penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Sayangnya, rendahnya tingkat pendidikan ini berbanding lurus dengan rendahnya minat literasi. Program ini akan kami berikan kepada anak fase C terkhusus kelas 5. Kami menganggap anak fase C telah memiliki kemampuan dasar literasi dan juga berada di saat yang tepat untuk melakukan persiapan menuju ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu SMP. Maka dari itu, kami telah menyesuaikan materi pembelajaran kalender akademik tahun ajaran 2024-2025 serta materi pembelajaran IPAS kurikulum merdeka. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memilih materi magnet, listrik, dan teknologi kehidupan sebagai bahan ajar untuk Gelora Camp ini. Di sini anak-anak akan melalui 5 tahapan. Yang pertama, kami akan mengobservasi gaya belajar dari anak-anak. Salah satu tujuan dari program ini adalah anak-anak yang akan belajar dengan senang hati dan mudah. Gelora akan memfasilitasi anak-anak
dan mengajarkan berbagai cara belajar sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing. Kemudian anak-anak akan menyaksikan video edukasi sebagai bentuk pembelajaran menggunakan media audio visual. Kegiatan ini ditujukan kepada anak-anak untuk mengajarkan kepada mereka bahwa literasi itu bukan hanya dengan membaca buku, tapi juga bisa dengan menerima dan memahami informasi. Gelora akan memfasilitasi anak-anak supaya mereka bisa memahami informasi dengan lengkap. Ketiga, kami akan melakukan sebuah permainan edukatif atau sebuah eksperimen sederhana untuk membuktikan materi yang telah dipelajari oleh anak-anak pada tahap sebelumnya. Yang keempat, Gelora akan mengadakan lomba cerdas cermat. Kegiatan ini ditujukan kepada anak-anak untuk mereview materi yang telah disampaikan kepada mereka dan juga memberikan penilaian kepada anak-anak terhadap materi yang telah disampaikan. Yang kelima dan terakhir, kami akan mengadakan kegiatan outbound. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk kegiatan rekreasi untuk merefresh otak anak-anak dan juga untuk melatih kemampuan kolaborasi anak-anak. Dengan diadakannya program Gelora, diharapkan minat literasi anak-anak akan meningkat karena mereka telah diajarkan cara belajar yang praktis, kreatif, dan juga menyenangkan. Dengan begitu, motivasi anak-anak untuk menempuh pendidikannya lebih tinggi akan meningkat sehingga mereka akan menjadi SDM yang unggul dan Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Pada intinya, karena kondisi minat literasi dan pendidikan Indonesia yang semakin merendah dari tahun ke tahun, kami menciptakan program Camp Gelora yang berisi metode-metode pembelajaran yang dapat meningkatkan minat literasi dan pendidikan siswa-siswa Indonesia. Metode-metode yang akan kami gunakan di Camp Gelora ini adalah metode fun with learning atau pembelajaran edukatif dan metode audiovisual. Dari riset-riset yang kami lakukan, kami telah menyimpulkan bahwa metode ini dapat menggugah minat belajar siswa menjadi meningkat. Harapan kami dalam program Camp Gelora ini adalah untuk berkontribusi dalam meningkatkan minat literasi dan pendidikan dari siswa-siswa Indonesia. Dan juga meminimalisasi masalah-masalah terkait literasi dan pendidikan di Indonesia seperti hoaks dan misinformasi.